Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena pagi ini bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih, terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami dan pagi ini kami boleh menikmati hidup yang baru. Sebelum memulai aktivitas, kami akan mengawali hari ini dengan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Mohon Tuhan memakai hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar, bersama Ibu Dini Budi Avianti, diiringi oleh Saudara Jevon Jeremy. Di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, pada tanggal 5 Juni nanti kita akan merayakan Pentakosta atau peringatan turunnya karunia Roh Kudus. Ini tentu mengingatkan kita tentang peristiwa pertama karunia Roh Kudus yang dikaruniakan kepada para rasul. Setelah peristiwa itu, Rasul Petrus berkhotbah dengan sangat luar biasa. Kita bisa membaca pada ayat 38. Di dalam khotbahnya, Rasul Petrus mengatakan kepada umat yang mendengarkan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sahabat, setelah khotbah itu, pada hari itu ada 3.000 orang menyerahkan diri untuk menerima baptisan. Apa yang terjadi setelah mereka dibaptis? Ada perubahan besar di dalam kehidupan mereka. Kalau kita coba membaca dengan cermat firman Tuhan yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita temukan. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sahabat, kita bisa membayangkan, setelah mereka mendapatkan baptisan itu, hidup mereka berubah. Mereka sekarang memiliki semangat untuk selalu hadir dalam persekutuan. Dan mereka juga bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan. Jadi artinya setelah mereka dibaptis, mereka tidak berhenti untuk bertumbuh dalam iman. Karena itu mereka terus mau belajar supaya iman mereka terus bertumbuh. Supaya mereka terus mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka terus membangun hubungan dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman seiman mereka. Supaya persekutuan mereka makin hari makin kuat. Dan yang kedua, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dalam persekutuan itu. Kita juga bisa melihat bagaimana semangat mereka untuk terus saling menguatkan di dalam kehidupan mereka dengan perjamuan kasih. Mereka terus bersama-sama membangun kehidupan persekutuan di dalam perjamuan kasih itu. Sehingga mereka makin dekat, sehingga mereka makin akrab. Dan mereka memiliki kesehatian. Yang ketiga, mereka punya ikatan persekutuan yang sangat kuat. Dan di dalam persekutuan yang sangat kuat itu, mereka menjadi seperti keluarga. Sehingga mereka menganggap segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Karena mereka merasa bahwa saudara-saudara mereka itu adalah keluarga. Karena itu kalau ada yang membutuhkan, mereka bisa saling berbagi seorang dengan yang lain. Mereka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa melihat di sini bahwa mereka memiliki kasih yang sangat besar. Dan mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Sehingga mereka mampu berbagi dengan saudara-saudara mereka seiman ini. Yang keempat, mereka selalu memuji Tuhan dengan hati yang gembira dan tulus hati. Nyanyian adalah sebuah ungkapan sukacita mereka di dalam persekutuan yang indah, dalam persekutuan dengan keluarga mereka. Sehingga mereka mengungkapkannya dengan puji-pujian, dengan nyanyian yang membuat hati mereka bersukacita. Karena mereka menyanyikannya dengan gembira, menyanyikannya dengan tulus hati. Dan yang kelima, karena perilaku hidup yang demikian indah, persekutuan, kekeluargaan, kemurahan hati,
kasih yang sangat luar biasa membuat banyak orang tertarik dengan kehidupan Kristiani yang seperti ini. Dan orang banyak yang melihat kehidupan seperti ini, mereka tertarik untuk bergabung dengan persekutuan jemaat ini. Maka di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Jadi melalui persekutuan mereka, persekutuan yang sangat indah, persekutuan yang sangat erat, itu menjadi kesaksian yang indah bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman yang ada di luar jemaat. Sehingga teman-teman yang ada di luar jemaat itu mau masuk ke dalam persekutuan yang indah ini. Sahabat Kristus yang setia, ketika hari Minggu nanti kita merayakan Pentakosta, api Roh Kudus membakar hati dan memberi semangat kepada kita untuk membangun kehidupan persekutuan seperti jemaat mula-mula. Apakah kita bersedia membuka hati supaya Roh Kudus berkarya dalam hati kita? Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk membangun hidup persekutuan seperti jemaat mula-mula. Sehingga kita memiliki persekutuan yang hangat, persekutuan yang penuh dengan kekeluargaan, persekutuan yang penuh kasih, persekutuan yang dengan kemurahan hati, persekutuan yang membuat kita bisa terus memuji Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan hati yang gembira. Mari sahabat, kita membuka hati untuk karya Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah hati kita semua untuk memiliki semangat seperti jemaat yang mula-mula. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa pengasih, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Kiranya firman-Mu mendorong kami untuk membuka hati, agar Roh Kudus berkarya dalam hati kami, sehingga kami mengalami perubahan besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami masih terus memohon untuk upaya mengendalikan bahkan menghentikan pandemi COVID-19. Mohon Tuhan memberkati semua upaya agar pandemi ini bisa segera berakhir. Bapa Surgawi, kami juga memohon untuk pergumulan umat-Mu, baik yang sedang dalam pergumulan dengan masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, atau berbagai masalah yang lain. Mohon Tuhan berkenan memberikan jalan keluar agar semua masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program pelayanan gereja-Mu GKI Tumapel. Kiranya gereja-Mu dapat hadir menjadi berkat bagi kota Malang melalui program-program gereja yang telah dipersiapkan. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua, kelancaran dalam pekerjaan, kecukupan rezeki untuk hidup kami, kehidupan iman yang makin bertumbuh dan makin teguh dan semangat untuk terus melayani Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.